Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hajiyati Heryati MPD, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan seluruh nikmatnya kepada kita sebagai umatnya. Tak lupa juga sholawat berserta salam kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan para pengikut. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia. Suatu tindakan proses belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan sejatinya dapat mencetak generasi unggul di masa depan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh teori pendidikan yaitu humanistik, di mana tujuan teori belajar humanistik adalah bagaimana memanusiakan manusia. Teori humanistik lebih menekankan kepada isi daripada proses yang disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, serta belajar pada anak, dan potensi lingkungan. Dan pendidikan ini dalam Islam disebut tolabul ilmi atau mencari ilmu. Dan ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ini telah tercantum pada hadis, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Muslim. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bahwa nilai akademik bukan penentu keberhasilan pendidikan. Nilai akademik menjadi salah satu hal terpenting dalam pendidikan, salah satunya di negeri ini. Nilai akademik sendiri dijadikan salah satu indikator kelulusan bagi para pelajar maupun mahasiswa. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal ini. Nilai menjadi patokan kelulusan dalam menempuh pendidikan, baik kelulusan naik kelas maupun kelulusan untuk menempuh pendidikan tingkat selanjutnya. Namun, banggakah kita dengan nilai akademik yang kita capai? Bangga itu sah-sah saja, bukan? Tidak ada yang salah mengenai nilai akademik. Namun, satu pertanyaan yang menarik. Apa sih yang benar-benar kita cari di bangku pendidikan itu? Apa cuma ingin sekedar lulus dengan nilai yang terbaik? Tentu saja tidak. Kita sadar bahwa di dalam pendidikan pada umumnya terlalu menekankan kepada nilai akademik. Dan parahnya di Indonesia, pencapaian nilai akademik itu hanya berdasarkan pada tes yang cenderung melupakan arti sebenarnya dari materi yang diajarkan. Kita dibutakan dengan metode pembelajaran yang sifatnya abstrak dan cenderung lebih ke hafalan. Kita diberi materi yang diujikan, menghafal berlembar-lembar teks dan menghafalkan rumus. Namun, apakah kita tahu esensi sebenarnya dari materi tersebut? Belum tentu. Metode seperti itu hanya akan meningkatkan tingkat stres pelajar kita dan belum tentu akan menjadikan kita menjadi seorang problem solver. Tentu saja, seorang problem solver pasti akan tahu betul konsep dari materi yang dipelajari dan menggunakan langkah-langkah yang lebih dinamis dalam memecahkan permasalahan. Beberapa orang tergabung dalam kelompok penulisan ilmiah bisa dikatakan sebagai problem solver. Tentu saja, karena mereka melihat materi pembelajaran di sekolahnya sebagai bahan untuk menjabarkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari. Mereka mencari implementasi
bahwa saya mencantumkan hasil survei dari National Association of College and Employers atau NACA. Pada survei tersebut didapat 20 kepribadian unggul yang diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Yang kedua, kejujuran atau integritas. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama. Yang keempat, kemampuan interpersonal. Yang kelima, beretika. Yang keenam, motivasi. Yang ketujuh, kemampuan beradaptasi. Yang kedelapan, daya analitik. Yang kesembilan, kemampuan komputer. Yang kesepuluh, kemampuan berorganisasi. Kesebelas, berorientasi pada detail. 12, kepemimpinan. 13, percaya diri. 14, ramah. 15, sopan. 16, bijaksana. 17, indeks prestasi di atas 3,0. 18, kreatif. 19, humoris. Yang ke-20, kemampuan berwirausaha. Terlihat bahwa sifat-sifat tersebut adalah yang berhubungan dengan moral dan kekompakan berada pada tingkatan teratas. Ada cerita seorang mahasiswa luar negeri yang mengalami nilai ujian yang sangat buruk, yang menyebabkan dia dan orang tuanya dipanggil oleh dosen ke ruangannya. Dosen pun berkata, "Anakmu adalah kegagalan. Dia nyaris tidak lulus di kelasku. Dengan nilai ini, saya tidak yakin masa depannya akan seperti apa." Dan ibunya pun memarahi anaknya, lalu berkata, "Kamu itu maunya apa? Kamu harusnya lulus tahun ini. Dengarkan dosenmu, mau jadi apa kamu nanti?" Mahasiswa pun berkata, "Dengan penuh hormat, jangan sebut saya sebagai kegagalan. Kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan orangnya. Dan Anda bicara tentang masa depan. Tapi apa? Anda tidak sedang menyiapkan itu untuk kami, Pak." Dosen pun berkata, "Apa maksudmu?" Mahasiswa itu pun berkata lagi, "Tolong dengarkan saya dulu. Apakah Anda setuju bahwa di masa depan sebagian besar pekerjaan akan dibuat otomatis?" Lalu dosen itu pun menjawab, "Ya, jadi orang-orang sukses haruslah punya rasa ingin tahu, inovatif, dan memiliki keuletan untuk beradaptasi terhadap perubahan baru." Dosen pun berkata, "Apa maksudmu?" Mahasiswa itu menjawab lagi, "Maksud saya, fokus di sekolah ini bukanlah pada hal-hal tadi, melainkan memuntahkan informasi dan mendengarkan ujian, melainkan memuntahkan informasi dan mengerjakan ujian, dan itu benar adanya. Tapi di zaman sekarang, kreativitas adalah skill paling penting. Tapi di zaman sekarang, kreativitas adalah skill kepemimpinan yang paling penting." Pada cerita di atas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada yang lebih penting dari nilai ujian, yaitu nilai kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.